Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, segala puji dan puji kehadiran Allah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji dan minta pertolongan serta bertobat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita meminta untuk dijauhkan dari keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka ia akan diberikan petunjuk namanya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan diberikan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad benar-benar hamba utusannya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kita masih bisa berkumpul walaupun secara online pada kegiatan atau acara webinar malam kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda kita, putranya Abdullah, kekasih intan berliannya kota Mekah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya dan sahabatnya dan para tabiin tabiatnya. Semoga kita diberikan petunjuk yang lurus dan semoga kita diberikan syafaat hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Danu Wiyoto selaku pemimpin Bespat Network Academy, dan yang saya hormati kepada Saudara Nuraini selaku webinar malam kali ini, dan kepada saudara dan saudari yang telah hadir pada acara webinar malam kali ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan setiap weekend ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengisi waktu luang kita dengan hal-hal positif lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Vanessa Sapitri selaku host webinar pada malam hari ini, dan Saudari Nuraini selaku pemateri pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada inti acara pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi yang berjudul Introduction of MAC Address. Sebelum itu, apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat bertanya pada sesi tanya jawab dengan tombol raise hand, lalu open mic atau melalui chat Zoom. Baik, kepada Saudari Nuraini, waktu dan tempat saya persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Vanessa yang sudah mempersilahkan saya membawakan materi pada malam hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto selaku pemilik Bespat Network, dan yang terhormat pada teman-teman yang hadir pada malam hari ini, dan tidak lupa kepada teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan dan semoga Allah muliakan. Baik, kita lanjut ke materi. Baik, sebelum kita ke pembahasan yang lebih jauh, baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Oh, bisa ini. Perkenalkan, nama saya Nuraini. Saya lahir di Cianjur 9 Agustus 2004. Alamat asal saya itu Cianjur Selatan, Jawa Barat. Dan alamat saya sekarang itu Cibodas, Tangerang, Banten. Di sini ada pendidikan saya. Pendidikan formal saya yaitu di MAN 3 Cianjur.
Dan pendidikan non formal saya itu Bespat Network Academy. Di sini ada blog saya, itu dailypositivity.blogspot.com. Di sini juga ada email saya. Bagi teman-teman yang belum paham atau kurang paham dengan apa yang saya sampaikan pada materi malam hari ini, teman-teman bisa hubungi email saya heynr9@gmail.com. Di sini juga ada IG saya heynr9 dan Facebook saya Daily Positivity, dan di sini juga ada username Telegram saya ya, heynr9. Nah, kita masuk ke materi yang akan saya bahas, yaitu Introduction of MAC Address. Di sini ada beberapa topik yang akan saya bahas, yaitu apa itu MAC Address, format MAC Address, ada fungsi MAC Address, bagaimana cara menemukan MAC Address, ada perbedaan MAC Address dan IP Address, di mana MAC Address digunakan, dan di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu ARP dan bagaimana cara kerja ARP. Baik, kita lanjut ke topik yang akan kita bahas pertama, yaitu apa itu MAC Address. Mungkin bagi teman-teman yang sering terhubung ke hotspot atau Wi-Fi, pada saat terkoneksi ke hotspot atau Wi-Fi, maka perangkat keras kita akan menampilkan MAC Address pada daftar perangkat terkoneksi. Nah, apa sih itu MAC Address? MAC Address ini adalah singkatan dari Media Access Control. Jadi MAC Address ini merupakan sebuah identitas perangkat jaringan ataupun komputer yang berada di port interface. Nah, MAC Address ini itu adalah singkatan dari Media Access Control. Jadi, MAC Address ini juga bisa disebut sebagai nomor unik ya, nomor unik di setiap device, kayak router, switch, access point, PC, ataupun laptop. Semuanya memiliki MAC address. Semua yang terkonek ke LAN melalui internet, semua yang ada di internet, semua yang bisa berinternet, semuanya memiliki MAC address. Jadi MAC address ini adalah hal yang banyak dijumpai di dunia komputer ya. Nah, Media Access Control juga dikenal sebagai physical address, dagger address, yang berarti tidak ada dua perangkat yang dapat memiliki alamat MAC yang sama. Kita ibaratkan misalnya MAC address ini adalah sebuah plat nomor kendaraan. Nah, misalnya plat nomor kendaraan ini itu adalah MAC address-nya. Dan si kendaraan ini adalah perangkatnya. Lalu misalnya di pasar setiap kendaraan yang ada di sana itu memiliki plat nomor. Misalnya saya ke pasar, terus saya parkirin motor saya di area tempat yang sepi misalnya. Namun ketika saya kembali, parkiran tersebut sudah ramai ya. Sudah penuh terisi dengan motor dengan warna dan jenis yang sama. Karena itu, saya pasti merasa kebingungan gitu kan. Di mana sih motor saya gitu? Karena yang pasti warna sama jenis sama. Jadi karena itu saya ingat ada satu pembeda perangkat satu dengan yang lain. Kita lanjut ke format format MAC address. Nah, MAC ini terdiri dari 48 bit. 6 byte yang ditulis dengan 12 digit heksadesimal ya.
Nah, nomor MAC ini juga ada maksud tersendiri ya. Jadi MAC address ini adalah ada sekitar 6 byte. Nah, 6 byte, 3 byte pertama ini menandakan perusahaan yang membuatnya. Misalnya kayak Intel atau MSI. Pokoknya 3 byte pertama itu adalah kode nama perusahaannya. Nah, 3 byte terakhir ini itu adalah kode produksinya. Jadi di pabrik mana, terus produksinya nomor berapa, nah itu semua angka itu ada dalam heksadesimal. Nah, heksadesimal itu adalah kombinasi dari angka dan huruf. Nah, awalan angkanya itu berawalan dari angka 0 sampai 9. Sedangkan hurufnya dari huruf A sampai F. Nah, jadi heksadesimal itu ada 16 karakter ya. Kita lanjut ke fungsi MAC address. Di sini fungsi utama MAC address itu adalah sebagai identitas agar perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi dan saling terhubung. Jadi, mengapa sih MAC address ini penting dalam hal komunikasi? Karena selain MAC address adalah kode unik ya, yang dapat membedakan perangkat satu dengan yang lain, MAC address juga membantu perangkat agar saling terhubung dan saling berkomunikasi. Jadi diibaratkan MAC address ini sebagai nomor telepon. Nah, ketika saya mau menggunakan telepon untuk menghubungi seseorang, misalnya saya ingin menghubungi keluarga saya. Ketika saya menghubungi keluarga saya, nomor telepon saya itu akan teridentifikasi oleh jaringan. Jaringan telepon. Nah, si jaringan telepon ini itu akan meneruskan panggilan saya ke nomor keluarga saya. Nah, sama halnya dengan MAC address. Jadi MAC address ini digunakan untuk mengidentifikasi perangkat secara unik dalam jaringan. Nah, kita ibaratkan lagi MAC address ini berperan sebagai alamat ya. Lalu misalnya ada paket yang dikirim hanya dengan nama tanpa ada alamat tujuan, maka paket tersebut pasti tidak akan sampai ke penerimanya. Karena pengirim dari paket tersebut akan merasa kebingungan ya, yang pasti kemana dia harus mengirim atau mengantar paket tersebut. Karena itulah dibutuhkannya MAC address sebagai alamat. Kita lanjut ke bagaimana cara menemukan MAC address. Di sini ada beberapa sistem operasi ya. Di sini saya akan memperlihatkan contoh MAC address di beberapa sistem operasi. Nah, di sini ada beberapa contoh yang akan saya perlihatkan. Di sini ada contoh MAC address di Windows. Nah, di Windows sendiri namanya itu adalah physical address. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, address ini juga di physical address dan hardware address. Kita lanjut ke contoh MAC address di macOS. Nah, di macOS sendiri, MAC address ini itu namanya adalah Ether. Sama di sini 6 byte ditulis dengan angka heksadesimal. Sini kita bisa lihat 00.216.cb titik 89.23D.252. Kita lanjut ke contoh MAC address di Linux. Nah, di Linux sendiri di sini namanya itu adalah hardware. Sama 6 byte juga. Dan ditulis dengan angka heksadesimal juga. Nah, saya akan memperlihatkan contoh MAC address di beberapa perangkat ya. Di sini contoh MAC address di beberapa perangkat ya. Hanya saja di sini
di perangkat sendiri itu tanpa ada tanda pemisahnya. Nah, MAC address ini sebelumnya kan kita lihat ada tanda pemisahnya. Seperti contoh di Windows sendiri, itu tanda pemisahnya itu adalah tanda hubung. Sedangkan di macOS ataupun Linux sendiri itu eh, tanda pemisahnya itu adalah titik dua. Nah, penggunaan tanda pemisah ini seperti titik dua dan tanda hubung ini dalam alamat MAC sebenarnya lebih ke untuk eh, memudahkan pembacaan oleh manusia, singkatnya agar lebih mudah dibaca aja. Ya, secara teknis, komputer dapat mengenali alamat MAC baik dengan atau tanpa pemisah. Jadi keberadaan ada atau tidaknya tanda pemisah itu tidak akan mempengaruhi fungsi dari alamat MAC itu sendiri. Kita lanjut ke perbedaan MAC address dan IP address. Jadi perangkat jaringan itu ternyata membutuhkan MAC address dan IP address ya. Nah, MAC address sendiri digunakan untuk mengidentifikasi perangkat, sedangkan IP address digunakan untuk menemukan perangkat. Jadi MAC address ini, MAC address dan IP address ini bekerja sama agar perangkat dapat saling berkomunikasi. Di sini ada perbedaan dari MAC address dan IP address yang saya rangkum menjadi tabel ya. Di sini ada beberapa perbedaan dari fungsi, sifat, format, dan penggunaannya. Nah, MAC address ini hanya berlaku di jaringan lokal, sedangkan IP address itu berlaku di seluruh jaringan. MAC address sendiri sifatnya itu permanen, dia tidak bisa diubah, sedangkan IP address itu dapat diubah. Dia itu bersifat dinamis, berubah-ubah setiap kali terhubung ke jaringan. Atau statis, bisa juga tetap. Nah, format MAC address sendiri itu terdiri dari 12 digit heksadesimal. Itu kombinasi antara angka dan huruf ya. Sedangkan IP address 4 kelompok angka saja. Dan tanda pemisahnya itu hanya titik ya. Dan penggunaannya itu MAC address sendiri ada di data link layer. Sedangkan IP address ada di network layer. Nah, format MAC sendiri itu terdiri dari 2 digit heksadesimal. Biasanya dikelompokkan menjadi 6 pasang. Dipisahkan oleh titik 2 atau tanda hubung. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, sedangkan IP address ini terdiri dari 4 kelompok angka. Masing-masing berkisar antara 0 hingga 255. Yang dipisahkan oleh titik untuk penggunaannya. Kita lanjut ke gimana sih MAC address digunakan. Yang pertama, itu dia digunakan untuk mengidentifikasi perangkat. Contohnya, MAC address ini untuk mendeteksi jenis perangkat, model ataupun seri dari perangkat tersebut, itu bagian poin identifikasi perangkat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saya mendaftarkan MAC address dalam suatu perangkat jaringan. Nah, perangkat jaringan itu mendeteksi nih dari MAC address yang saya berikan ini, oh ini perangkat MAC address ini adalah perangkat contohnya HP. Misalnya HP yang jenis brand ini, HP-nya seri ini, dan HP-nya memiliki kapasitas penyimpanan segini dan segini. Nah, itu untuk poin identifikasi perangkat. Poin kedua yaitu pengalamatan lapisan data link. Mengapa alamat MAC ini penting sih di lapisan data link? Nah, data link ini itu adalah suatu hasil layar ya, yang bertugas sebagai untuk mengidentifikasi suatu perangkat.
Contohnya tuh kayak kita memberikan atau hanya sekedar melihat MAC address itu pada suatu perangkat. Contohnya nih, misalnya saya punya laptop, pengen lihat MAC address-nya laptop ini berapa, ada berapa sih MAC address di laptop ini, mungkin MAC address port Ethernet-nya dan adapter Wi-Fi-nya, ataupun MAC address perangkatnya sendiri. Nah, itu masuk ke poin pengamatan data link. Nah, selanjutnya itu keamanan jaringan. Nah, MAC address ini contohnya itu suatu perangkat udah punya security atau firewall. Nah, di firewall tersebut bisa diatur nih siapa saja yang bisa masuk ke dalam perangkat tersebut. Siapa yang bisa diizinkan masuk ke dalam suatu tempat tersebut. Nah, dengan cara kita ambil contoh misalnya di kantor-kantor. Nah, di kantor itu kan udah punya identitas. Siapa nih karyawannya atau pekerja dari kantor tersebut. Nah, jadi kalau dia karyawan di situ, dia diizinkan masuk. Kalau dia bukan karyawan di situ, harus setidaknya melapor atau meminta izin kalau dia nggak punya kepentingan ke dalam. Nah, sama halnya seperti MAC address. Kalau MAC address-nya sudah terdaftar dalam suatu keamanan, dia boleh diizinkan masuk atau boleh diizinkan lewat untuk mengirimkan paket. Nah, kalau dia belum terdaftar atau ibaratnya MAC address ini dicurigai sebagai orang asing, tidak bisa diizinkan masuk dulu. Setidaknya melapor dulu bahwa dia pengen izin mengirimkan paket. Nah, kalau dia belum melapor, dia tidak akan diizinkan untuk masuk ke dalam lingkungan tersebut. Selanjutnya itu pelacakan perangkat ya. Seperti halnya tadi, seandainya nih ada suatu perangkat yang hilang, contohnya HP. HP seandainya hilang nih, kita nggak tahu, tapi kita ingat MAC address-nya. Kita cukup mencari MAC address-nya agar bisa mendeteksi perangkatnya. Lagi di mana sih posisinya? Posisinya itu. Nah, si MAC address ini bisa mendeteksi perangkat menggunakan metode pelacakan perangkat. Selanjutnya ARP atau Address Resolution Protocol. Ini adalah menghubungkan IP address dan MAC address agar memiliki metode yang sama untuk menuju ke dalam atau sistem jaringan. Contohnya nih kayak PCA. Ada IP-nya, ada MAC address-nya. Misalnya IP ini mengambil jalur kiri, muter untuk sampai ke internet contohnya. Nah, internetnya itu di sini ngambil jalan kiri misalnya. Sedangkan MAC address ngambil jalan kanan untuk melingkar. Jadi gak beraturan gitu. Atau nanti bisa bentrok lah. Agar bisa saling sama, makanya paket ARP ini pakai ARP ini agar bisa sama masuk pakai jalur kiri atau sama-sama jalur kanan, nggak berpisah gitu. Nah, itu pakai konsep ARP. Kita lanjut ke di mana sih MAC address ini digunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ARP ya. Jadi ARP ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa eh, itu menghubungkan atau menggabungkan metode satu. Nah, ARP ini sebuah protokol penting dalam jaringan menemukan alamat fisik atau MAC address dari sebuah perangkat yang ingin dituju. ARP bekerja antara layer 2 dan 3. Nah, ARP ini untuk mencari sebuah MAC address di perangkat tujuan ya. Jadi ARP ini merupakan sebuah protokol. Protokol ARP ini berperan penting untuk komunikasi data dalam jaringan setiap host atau perangkat yang terhubung pada jaringan untuk berkomunikasi. Dan dia itu menggunakan MAC address yang merupakan alamat fisik. Artinya perangkat itu hanya dapat berinteraksi satu sama lain apabila memiliki alamat MAC tujuan.
Lantas bagaimana cara perangkat menemukan MAC address di perangkat lain? Ketika melakukan transfer data, paket harus diberi alamat IP terlebih dahulu. Alamat IP yang dimaksud merupakan milik perangkat, sumber, dan tujuan. Setelah itu, MAC address baru bisa ditentukan melalui perangkat sumber. Sinilah ARP berperan. ARP memainkan peran pentingnya. Jadi, protokol ini memungkinkan perangkat mendapatkan MAC address penerima dengan memanfaatkan alamat IP. Jadi intinya, protokol ARP ini bertugas untuk menerjemahkan IP address ke MAC address yang sesuai. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara ARP bekerja. Jadi berikut adalah langkah-langkah untuk proses terjadinya ARP. Jadi sebelum proses ARP ini terjadi itu, perangkat pengirim melakukan pengecekan terlebih dahulu ke dalam tabel ARP miliknya. Jadi apakah si MAC address perangkat penerima ada di dalam tabel miliknya atau tidak? Jadi jika tidak ada MAC address di dalam MAC address tujuan di dalam tabel miliknya, dia akan melakukan proses ARP. Yang pertama yang pasti pengirim atau pengirim pesan tersebut akan mengirimkan ARP request terlebih dahulu yang dikirim secara broadcast dan berisikan alamat IP penerima dan MAC address pengirim. Lalu setelah semua perangkat yang ada di satu jaringan lokal itu menerima pesan ARP request tersebut, akan ada perangkat yang merasa bahwa IP yang ada di dalam pesan tersebut itu miliknya. Ia akan mengirimkan balasan berupa ARP reply yang dikirim secara unicast dan berisikan IP pengirim ARP request dan MAC address pengirim ARP reply. Lalu setelah itu perangkat pengirim ARP request ini akan membagi yang dia dapat dari ARP reply tersebut ke dalam tabel ARP miliknya. Setelahnya dalam tabel ARP miliknya itu akan ada di mana MAC address penyimpanannya itu ARP cache, di mana dia pesan ini akan langsung secara dikirim tanpa melalui proses lagi. Nah, ini contoh dari bagaimana cara ARP bekerja. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara ARP bekerja menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Baik, jadi kita mulai dengan membuat topologi terlebih dahulu ya. Nah, ibaratkan sini tuh ada PC 1, 2, 3, 4, sama 5 ya. Ibaratkan ini ada PC 1, 2, PC 3, PC 4, dan PC 5 ya. Jadi di sini ada 5 PC. Dan ini terhubung dengan switch, yaitu penghubung antara satu PC dengan yang lain. Nah, sebelum kita milih kabelnya, tambahin dulu IP address-nya di PC kelima PC ini. Kita ke desktop, kita tambahin IP-nya. Soalnya IP-nya 192.168.10.2. Gini. Ini dia.
Dari PC1 IP-nya itu jadi teman-teman mohon maaf karena ada keterbatasan. Di sini si PC0 ini kita lanjut ya. Di si PC0 ini kita kasih IP dulu 192.168.10.3 misalnya ya. Dan si PC2 ini kita kasih IP kita kasih IP 192.168.10.3. Dan di PC3 ini kita kasih IP 192.168.10.4 ya. Dan di si PC4 ini kita kasih IP 192.168.10. Nah, kita langsung saja milih kabelnya. Kita pilih yang ini. Kita sambungin antara si PC dengan si sini. Nah, sudah ya. Nah, jadi semua PC ini udah kita kasih IP. Nah, bisa diibaratkan si PC0 ini ingin mengirimkan pesan kepada si PC4 misalnya. Jadi sebelum si PC0 ini mengirimkan pesan ke PC4, dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu ke dalam kabel ARP miliknya. Kita bisa ke tapi kayak gitu. Oke. Nah, baik. Melakukan pengecekan, kita lakukan pengecekan di PC0 misalnya, kita bisa ke command prompt ini. Ketik ARP spasi min A. Nah, di sini dilihat ya bahwa di sini no ARP entry spot. Berarti si PC0 ini belum terhubung dengan PC manapun ya. Nah, kita juga bisa cek di switch apa MAC address dari PC0, PC1, PC2, PC3, PC4 ini. Apakah MAC address-nya sudah terdaftar atau belum? Kita bisa ketik enable, lalu ketik configuration terminal. Lalu kita show MAC address table. So, MAC address table. Enter. Nah, di sini MAC address-nya ternyata sudah ada ya. Jadi kita langsung aja clear MAC address table agar proses ARP-nya ya baik. Jadi untuk melakukan pengiriman pesan,
dia harus melalui proses ERP terlebih dahulu ya. Kita bisa ke simulation, edit filters. Nah, kita bisa kita lakukan matiin semua protokol ini termasuk ERP sama CMP. Di sini juga kita matiin semua. Sudah ya. Jadi di sini hanya ada dua, yaitu ERP sama CMP. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengiriman ya dari PC 0 misalnya ke PC 3. Nah, si PC 0 ini akan mengirimkan ERP request secara broadcast. Secara broadcast ya. Jadi kita mau ngirim dari PC 0 ke PC 3. Di sini ada dua pesan, yaitu ARP sama HMP. Nah, kita langsung saja. Nah, PC 0 ini akan mengirimkan ARP request secara broadcast ke semua PC. Nah, ARP request ini berisi IP penerima dan MAC address pengirim. Lalu di sisi ini akan mengirimkan secara broadcast ke semua perangkat yang ada di dalam jaringan. Nah, untuk CPC 1, 2, dan 4 ini, karena mereka tidak merasa bahwa pesan tersebut miliknya, dia akan mendrop atau membuang, mungkin dibuang gitu pesannya, karena itu bukan miliknya ya. Lalu CPC 3 ini, karena dia merasa bahwa IP yang ada di dalam pesan tersebut adalah IP address miliknya, dia akan mengirimkan balasan berupa ARP reply. Nah, si ARP reply ini secara unicast ya. Nah, si PC0 ini mengirimkan ARP reply secara unicast kepada PC0 yang berisikan IP address PC0 dan MAC address PC3. Lalu setelahnya, si PC0 ini mendapatkan balasan berupa ARP reply dari PC2, PC3. Dia akan menambahkan informasi dari ARP tersebut adalah ARP miliknya. Kita bisa melakukan pengecekan lagi ya di command prompt. Kita lanjut dulu. Di sini ada dua pesan, ARP sama ICMP. Nah, jadi tinggal si ICMP ini aja untuk ngirim dari PC0 ke PC1 ke PC3. Jadi si ICMP ini ngirimnya itu secara unicast ya. Ya langsung kan unicast tanpa broadcast. Kita cek MAC address-nya lagi.
Ini belum selesai. Di mode real time ya. Nah, and from ARP spasi min A. Nah, kan bisa dilihat di sini bahwa di sini ada IP address PC3 dan MAC address PC3. Kita juga akan melakukan pengecekan di switch ya. Nah, bisa dilihat di sini ada MAC address dari PC interface. Nah, di sini kita bisa lihat sini kita bisa lihat hanya ada MAC address dari PC 0 dan PC 3 ya. FA01 dan FA04 ya. Nah, mungkin kita bisa ngirim lagi. Kita bisa ke simulation dulu untuk ngirimnya. Misalnya kita pengen ngirim dari PC 0 ke PC 3. Nah, jadi dia itu nggak akan broadcast lagi ya, teman-teman. Dia akan langsung unicast. Kita bisa coba lagi, misalnya kita ingin mengirim pesan ke baik kita hapus dulu ininya MAC address dari PC 0 dan PC 3. Kita bisa clear MAC address table. Nah, bisa dilihat ketika kita meng-clear MAC address table ini, MAC address dari yang sebelumnya itu dari PC 0 dan PC 3 ini sudah kehapus ya. Kita coba ngirim lagi, misalnya kita mau ngirim dari PC 1 misalnya ke PC 4. Kita coba. Oh iya. Coret. Baik, kita coba lagi ya.
Karena kita mau mengirim dari PC1 ke PC4. Oke. Baik, ternyata ada kendala ya teman-teman. Coba kita cek dulu MAC address di tabel ARP-nya. WinA. Coba kita cek di PC1 apakah MAC address-nya itu tercatat. No NP, no ARP, entries from. Jadi si PC1 ini belum terhubung ke PC manapun. Coba kita cek apa IP address-nya. Oh, ternyata teman-teman di sini masalahnya belum dikasih IP address-nya. Jadi kita langsung saja kasih .5 misalnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dia ada dua protokol. Di sini ada ARP sama ICMP. Seperti yang sebelumnya, PC0 ini kirim ke PC3. Kita coba lagi. Nah, seperti yang saya sebelumnya bilang, bahwa si ARP ini, si PC0 ini akan mengirim ARP request berisi IP penerima dan MAC address pengirim. Dan dia ngirimnya itu langsung secara broadcast. Nah, untuk PC 0 dan 2 ini karena dia tidak merasa bahwa dia pesan tersebut miliknya, jadi dia akan membuang paket tersebut. Nah, si PC4 ini karena dia merasa bahwa pesan tersebut miliknya, dia akan mengirimkan balasan berupa ARP reply. Langsung kita lanjut lagi ke protokol ICMP. Dia langsung ngirim secara unicast ya, tanpa broadcast lagi. Kita bisa cek lagi di mode real time. Kita bisa ke command prompt. Ketik ARP spasi WinA. Nah, kita cek lagi ya, teman-teman. Baik, kita cek lagi di switch ya, teman-teman. Di PC1 ini ketika kita cek lagi ternyata ada kendala ya teman-teman. Sedang sendiri dia sudah mencatat MAC address dari PC1 dan PC4. Nah, jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan malam ini. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Kepada moderator dipersilahkan. Oke,
Oke, terima kasih kepada Saudari Nuraini atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Tanpa terasa, kita akan sampai pada penghujung acara kita hari ini. Untuk itu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang saya sudah dikatakan di awal, apabila teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand, lalu open mic, atau melalui chat Zoom. Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Baik, kepada yang ingin bertanya, silakan dipertanyakan saja. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, terima kasih. Nama saya Abdul Fatoni dari Cirebon. Izin bertanya mengenai penjelasan bahwa MAC address tadi ya di slide yang keberapa tuh yang menjelaskan perbedaan MAC address dengan IP address, khususnya di bagian sifat. Mengenai sifat MAC address adalah di slide itu dijelaskan bahwa permanen dan berbasis perangkat keras. Ini dua kalimat ini ngegajel di hati saya. Yang pertama permanen. Dalam beberapa kasus, misalnya kasus hotspot gitu ya, WiFi handphone misalnya terkoneksi ke hotspot. Ketika SSID-nya berbeda dalam satu jaringan gitu ya, SSID-nya berbeda. Bukan kadangkala, sering terjadi MAC address handphone kita tuh berubah-ubah gitu. Ketika di SSID A misalnya terdeteksi di router MAC address handphone kita sekian sekian sekian. Tapi ketika handphone kita koneksi ke SSID yang berbeda, itu MAC address-nya berubah lagi. Nah, kadang ada istilah namanya MAC address acak gitu. Nah, itu gimana jika dikaitkan dengan sifat MAC address yang permanen? Padahal kasusnya tersebut di Android khususnya ya, itu ada fitur MAC address acak yang ya setiap connect MAC address-nya berubah-ubah gitu. Itu yang pertama. Berikutnya yang kedua, berbasis perangkat keras. Dari kalimat berbasis perangkat keras, pertanyaan saya apakah perangkat keras ini harus memang beneran perangkat keras ataukah bisa berupa yang lain gitu. Dalam hal ini tadi dicontohkan pakai simulasi paket tracer ya. Paket tracer sendiri bukan perangkat keras gitu, tapi di situ juga mencantumkan adanya MAC address. Nah, ini gimana? Apakah MAC address-nya itu MAC address bohongan atau MAC address beneran gitu loh? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, izin menjawab ya. Nah, jadi kenapa di Jadi MAC address acak atau random MAC address itu digunakan untuk melindungi privasi pengguna ketika terhubung ke jaringan Wi-Fi. Jadi normalnya perangkat memiliki MAC address tetap yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi perangkat. Namun dengan random MAC address ini, perangkat secara otomatis menghasilkan alamat MAC yang berbeda saat terhubung ke berbagai jaringan. Jadi secara umum, MAC address acak ini adalah fitur yang meningkatkan privasi saat terhubung ke jaringan, terutama pada jaringan publik atau Wi-Fi yang tidak terpercaya. Jadi itu hanya algoritma saja ya, Pak Abdul. Mohon maaf jika jawabannya kurang memuaskan. Nah, Pak Abdul, bagaimana jawabannya? Apa sudah terjawab? Jadi sifatnya hanya algoritma saja gitu.
Iya, Oke, ada nyambung satu lagi pertanyaannya mengenai algoritma tadi ya. Saya ada kasus mengenai apa tuh kasus eh, yang ini ya DHCP attack tuh. Jadi ketika sebuah server gitu ya khususnya DHCP kena serangan DHCP attack yang menyebabkan IP pool-nya habis. Nah, itu IP pool habis itu ketika saya cek di menu ARP tadi ya benar di ARP itu ternyata terisi oleh semua IP address terisi dengan MAC address-nya gitu. Nah, pertanyaan kedua, yang ketiga sekarang yang nyambung, itu MAC address dari mana gitu loh. Padahal kalau kita bahas di awal bahwa MAC address itu merupakan identifikasi dari sebuah perangkat keras. Padahal perangkat keras yang terhubung hanya satu. Tapi MAC address yang tercantum di ARP ada sekitar, bukan sekitar, habis sampai misalnya slash 24 ya yang dipakai. Itu 254 tuh habis semua. IP address-nya habis, MAC address-nya juga kepakai semua gitu di tabel ARP-nya. Nah, pertanyaan saya, MAC address ini MAC address algoritma juga kah ataukah MAC address perangkat keras gitu, Bu? Padahal perangkat yang terkoneksi hanya satu. Kayak semacam netcat gitulah. Pernah dengar mungkin netcat ya. Netcat itu kalau nyerang jaringan, cara kerjanya dengan menggandakan MAC address-nya itu. MAC address jadi banyak sekali sehingga menghabiskan range IP jaringan tersebut. Nah, itu MAC address-nya MAC address sekali lagi MAC address perangkat keras kah atau hanya MAC address bohong-bohongan gitu, MAC address tadi algoritma gitu ya. baik, Pak. Jadi itu adalah MAC address algoritma ya, Pak. MAC address bohongan. Hanya MAC address bohongan. Oh ya, siap. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Abdul. Baik, kita ke pertanyaan yang kedua. Itu bagaimana cara mengetahui MAC address perangkat kita baik HP maupun PC yang ber-OS Windows maupun Linux, bagaimana cara mengetahuinya? Serta cara melacak perangkat hanya dengan mengetahui MAC address-nya saja itu seperti apa? Kita ke pertanyaan yang kedua itu bagaimana cara mengetahui MAC address perangkat kita. Nah, karena perangkat saya Windows, jadi saya akan eh, memberitahu cara mengetahui MAC address di perangkat Windows. Kita bisa ke command prompt. Kita bisa ketik ip config /all. Nah, di sini ada beberapa MAC address. Nah, di sini ada MAC address adapter LAN-nya. Di sini ada MAC address adapter Wi-Fi-nya. Jadi dalam PC ini ternyata ada kenapa dia? MAC address ya di sini.
Baik. Nah, jadi seperti itu ya. Siapa namanya? Pak Nuab Maulana, cara mengetahui MAC address kita di Windows. Nah, kita ke gimana sih cara melacak perangkat hanya dengan mengetahui MAC address-nya itu saja. Jadi melacak perangkat hanya dengan mengetahui MAC address-nya itu sebenarnya sangat sulit ya Pak. Karena MAC address ini bekerja di tingkat lokal atau hanya di jaringan lokal saja dan tidak dirancang untuk digunakan dalam pelacakan global seperti IP address. Namun ada beberapa situasi di mana perangkat bisa dilacak menggunakan MAC address, tetapi ini sangat terbatas dan bergantung pada konteks jaringan. Jadi kesimpulannya, melacak perangkat hanya berdasarkan MAC address itu sangat terbatas kemungkinannya, kecuali misalnya memiliki akses ke jaringan lokal atau hotspot tempat perangkat tersebut terhubung. Nah, kan MAC address ini adalah informasi lokal yang biasanya hanya bisa digunakan untuk pengelolaan perangkat dalam jaringan tertentu dan tidak ditransmisikan secara global di internet. Jadi, cara melacak perangkat hanya dengan mengetahui MAC address-nya itu sangat terbatas ya, Pak. Baik, untuk penuap, apa jawabannya, apa pertanyaannya terjawab? Berarti MAC address itu bisa di setiap perangkat ya Pak. Seperti ada perangkat di mana saja itu ada MAC address sendiri gitu ya. Ada begini. Maaf, Pak. Suaranya kurang jelas. Tadi kan kalau nggak salah dibilang MAC address-nya ada 4 kan. Di Windows tadi bagian apa saja saya kurang tahu. Tapi itu memang setiap komputer punya 4 atau cuma satu saja MAC address-nya. Tapi kan tadi banyak. Mohon maaf, Pak Nuap. Boleh diulang lagi pertanyaannya? Soalnya kurang kedengaran. Tadi kan disimpulkan kalau Windows-nya itu memiliki 4 macam. Nah, itu sebenarnya tuh setiap komponen di PC itu memiliki MAC address masing-masing atau memang satu komputer cuma satu. Maaf, kalau kita pertanyaan bisa diketik aja, soalnya suaranya kurang. Nah, ini kan ada banyak kakak, MAC address-nya ada banyak ini. Nah, itu sebenarnya tuh MAC address itu memiliki bentuk fisik nggak sih? Kayak misalnya ada komponen bagian mana gitu, atau memang cuma di adapter saja itu MAC address. Nah, jadi keempat MAC address ini itu MAC address yang Ethernet adapter Ethernet ini adalah MAC address perangkat ini, perangkat laptop saya. Nah, sedangkan ini tuh adalah MAC address dari wireless LAN adapternya. Dan ini gimana? Nah, oke, baik. Nah, sedangkan MAC address yang 2A C63F ini itu adalah MAC address dari wireless adapter local area connection. Nah, kedua MAC address ini itu sama ya. Jadi maksud dari 4 MAC address ini, yang pertama ini itu MAC address dari port Ethernet, sedangkan yang ini tuh dari adapternya. Dan yang kedua MAC address tadi itu adalah dari adapter Wi-Fi-nya. Bisa dilihat sendiri,
yang atas, yang bawah ini. Nah, jadi MAC address ini itu adalah MAC address dari adapter lokal area connection-nya. Dan yang terakhir ini itu adalah MAC address dari adapter Wi-Fi-nya. Terima kasih, Kak. Baik, apakah jawabannya, apa pertanyaannya terjawab? Ya, Kak, terima kasih. Bila tidak ada yang ditanyakan lagi, izinkan saya untuk mengakhiri acara ini. Jadi ini adalah akhir dari acara kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada dari kita dan juga untuk mengakhir di acara webinar hari ini. Semoga apa yang telah kita lihat dan beri ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Fani Subarsri selaku host acara ini dan rekan saya, kami pamit untukkan diri lebihnya sempurna dari Allah dan diri kita pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.